Janjian ulang tahun baruan bareng atau enggak, kan kalau memang tahun baru kan memang setiap tahun di rumah saya selalu bikin, saya zikiran sama anak-anak ya, selalu bikin itu gitu. Nah memang kebetulan pas Mawa ada di Jakarta, dia pengen main, pengen curhat, ya udah di rumah aja gitu, yang aman. Gitu. Ibu gabung manajemen Umi? Oh enggak. Emang saya punya manajemen? Ya manajemen saya dakwah. Kali aja gabung sama Umi. Ngaco. Jamin. Ada nasihat mungkin Umi? Ya, atau dukungan gitu. Ya kalau saya mah kan saya nggak mau ikut campur urusan yang bukan ranah saya. Cuma ketika saya ini kan mendakwah ya, selalu saya hanya menyemangati saja, memberikan insight yang menenangkan hati dia, memberikan hal-hal yang positif aja, yang baik. Terus segala keputusan kan itu haknya Mawa, bukan hak saya. Ya ibaratnya seperti jamaah yang lain, ketika ada yang curhat ya minta solusi, minta ya saya berikan solusi dan curhat seperti apa, kan begitu. Umi Kan curhatnya tentang hubungan dia Inara dan Insan itu kan Rahasia lah curhatnya apa. Kepo aja Anda. Menguatkannya Kan dia seperti apa sih Mi? Menguatkannya sebagai sahabat. Perempuan sebagai sahabat lah. Siapapun ketika diberikan ujian kan kita layaknya kita sebagai seorang muslim kan harus menguatkan ya, memberikan penguat lah gitu. Itu aja. dia memutuskan untuk menggugat cerai katanya. Oh saya nggak tahu kalau itu. Tanya aja sama yang bersangkutan. Oke? Umi nanti update cucu gimana? Kebahagiaan Umi sebagai Umi sedikit dong, balik lagi ke yang tadi, pandangan Umi sebagai perempuan atau sebagai pendakwah nih tentang poligami seperti apa sih Umi? Aduh, kalau itu siapapun yang ditanya ulama, poligami itu kan ada di dalam Quran pun juga Allah jelaskan ya. Orang berkunjung poligami itu kan laki-laki untuk menjauhi zina, tetapi ya jangan disalahpahami bahwa diperbolehkan tetapi tidak diharuskan, kan gitu, tidak diwajibkan, boleh tetapi tidak diwajibkan poligami itu jika memang ya tadi tidak bisa berlaku adil. Adil ini kan bukan hanya sebatas materi saja ya, tetapi perasaan dan segala macam. Kalau perasaan kan yang maha adil kan Allah, ya kan gitu, Nabi. Jadi ya itu tadi kembali lagi, poligami ada ayatnya di Quran juga ada, tapi dibolehkan tetapi tidak diharuskan, tidak diwajibkan. Umi, apakah Mawas poligami diri ini sekarang? harus ada izin dulu dari sang istri pertama atau bagaimana sih Umi? Ini banyak yang tidak mengetahui ini Mi. Ya kalau dari sisi agama memang kalau untuk jauh lebih baiknya ya istri harus tahu kan. Tetapi kan kalau dalam pernikahan yang sirih yang publik itu ya itu kalau sepengetahuan saya, kalau saya tidak salah ya, memang tidak harus izin istri laki-laki. Secara Dan laki-laki kan tidak ada masa idah, kalau perempuan ada masa idah. Nah, cuma kembali lagi, ini kan kita ada di negara yang semuanya ada undang-undangnya. Balik lagi semua kembali kepada yang bersangkutan, siapapun yang ingin berpoligami kan kembali lagi di Quran ada, yang kita juga tidak boleh menentang apa yang ada di Al-Quran. Cuma kembali lagi Al-Quran itu kan solusi ya, petunjuk. Jadi ya jangan disalahgunakan hukum yang di Al-Quran dengan seenaknya begitu. Kembali lagi gitu, dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Bagi yang paham saja, bagi yang punya ilmu. Kalau yang nggak punya ilmu tentang poligami ya jangan melakukan poligami daripada harus menyakiti yang lain. Udah itu aja, saya nggak mau. Umi, punten satu lagi dari aku. Kemarin ketemu Wawa kondisinya seperti apa, sama sempat ke psikolog juga nggak sih untuk cerita? Apa? Psikolog juga nggak sih? Oh enggak, kalau itu saya nggak tahu ya. Tapi setahu saya Mawa ya kuat ya gitu. Ya bahkan ya alhamdulillah saya hanya bisa kasih support aja. Satu orang yang melukaimu, ada 1000 orang yang menyayangimu. Satu orang yang meninggalkanmu, ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Jadi saya hanya ngasih semangat dia aja untuk dia fokus ya. Alhamdulillah dia mungkin lebih paham, lebih taat agama, lebih religius. Jadi dia pun juga banyak fokus, banyak BA yang mau brand-brand yang mau menjadikan dia brand ambassador ya, BA ya, dan dia pun dengan istiqomahnya dia tidak buka cadar dia. Alhamdulillah, itu yang membuat saya lega sih sebenarnya. Oh ada tawaran gitu Mawar buka? Oh iya, dia apa? Ada tawaran buka cadar untuk Mawar?
Kagak ada buka cadar, Mbak, dengerin tadi makanya. Alhamdulillah tanpa buka cadar dia banyak tawaran. Bahkan satu kosmetik ada kalau nggak salah tuh dokter siapa gitu, dia meminta jadi BA tanpa membuka cadar. Nah, itu kan luar biasa, poin dari Allah ya gitu. Kita tetap dalam keistiqomahan tapi rezeki terus dialirkan. Makanya saya bilang sama Mawar, satu orang yang melukaimu, 1000 orang akan ada yang menyembuhkan lukamu, menyayangimu. Satu orang yang meninggalkanmu, ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Rezeki insya Allah akan ngalir terus gitu ya. Makasih ya Umi, hati-hati. Mbak, makasih ya. Saya nggak akan saya di posisinya sebagai seorang pendakwah. Ketika ada jamaah yang pengen curhat, ya saya tampung curhatnya. Tetapi hanya memberikan insight-insight yang menenangkan hati saja, ya, sesuai Quran. Tetapi tidak segala keputusan saya tidak ikut campur urusan Mawar. Apa yang biasanya diminta pendapatnya Umi apa? Oh, kalau saya lebih memberikan nasihat, lebih ke menyemangati aja, ngajak happy aja gitu ya. Udah fokus dengan dirinya, dengan anaknya. Saya hanya bilang sama dia, satu orang yang menyakitimu, ada 1000 orang yang siap menyayangimu, ya selalu menyayangimu, perhatian kan begitu. Dia masih punya orang tua, dia masih punya anak-anak kan gitu. Satu orang yang meninggalkanmu, ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Jadi fokus doa, fokus perbaiki diri, fokus tenangin hati, juga dijaga hatinya, udah diam saja kan begitu. Ya udah itu aja, dan akhir ya alhamdulillah gitu. Terus saya juga bilang jangan takut dengan rezeki, karena rezekinya manusia itu sudah dijamin oleh Allah dalam ibadahnya. Kamu fokus dengan ibadah, Allah datangkan rezeki. Kamu fokus dengan diri kamu, Allah akan datangkan rezeki, buka rezekinya. Alhamdulillah banyak brand-brand yang ngajak kerja sama dia itu tanpa dia harus membuka nikopnya. Jadi itu yang membuat saya tetap acungi jempol lah ya, istiqomah. Tetap kuatkannya seperti apa Umi? Memberikan wejangan apa biar kuat menjalani ini? Dia kuat karena dia punya Allah. Dia punya Allah. Jadi Allah yang akan menguatkan dia ketika dia bertahan dalam keistiqomahan, bertahan dalam doanya, ibadahnya. Udah yang lain-lain 2026 maju, lihat ke depan, bahagiain diri. Umi sendiri setuju nggak sih dengan poligami? Tentang poligami sendiri? Loh, kalau poligami itu ada di Al-Quran ya. Poligami ada di Al-Quran. Semua yang ada di Al-Quran pasti baik untuk kita, karena itu menjadi petunjuk, menjadi solusi. Sekalipun itu poligami, tetapi harus difahami, yang punya ilmu poligami silahkan berpoligamilah dengan adil tanpa menyakiti. Tapi yang tidak punya ilmu poligami ya jangan ikut-ikutan ya, kalau imbasnya menyakiti orang lain ya, karena poligami itu ada di Quran, dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Nah, jadi itu dipahami. Oke? Poin pentingnya sendiri apa sih Umi kalau dari poligami, poin pentingnya? Udah terjawab Mas tadi, buka aja di Quran. Tapi kalau menurut Umi ya, dia pasti sharing juga soal akhirnya insan memilih untuk berpoligami seperti itu. Ada suggest apa ketika dia akhirnya bersikukuh untuk gue cerai aja? Oh, saya nggak membahas di situnya. Saya spesifik tidak ada spesifik untuk pembahasan soal poligaminya. Jadi Tapi lebih kepada meminta saran banyak brand yang ngajak ini, ya saya bilang semua kembali kepada kamu. Jikalau brand itu tidak tidak membuat harus buka cadar, ya lakukan. Tapi kalau mau buka cadar itu lagi kembali kepada kamu atau tidak. Yang baik buat kamu aja. Jadi saya tidak ada pembahasan tentang poligami. Kondisinya mungkin Umi secara mentalnya sendiri Alhamdulillah dia happy kok, dia happy. Dia tahu apa yang terbaik buat dia. masih sama anak Umi? Masih sama anak-anak. Kemarin di rumah juga sama anak-anak. Sekarang tinggal di mana sih Umi? Mungkin apa masih bolak-balik Jakarta Medan? Oh enggak, sepertinya dia ada stay satu rumah di Jakarta dan ada kontrak masuk, jadi dia alhamdulillah bisa punya adik. Pesannya mungkin Mama sendiri Tetap sehat, tetap kuat, tetap happy, jalanin yang terbaik buat kamu, karena yang paling tahu kan Mama, bukan kita semuanya. Kita nggak boleh untuk menggoreng-goreng, ingat ya, awas ya, dari statement saya sampai ada digoreng, sampai ada yang menimbulkan kerusuhan, saya blacklist kalian semuanya, saya nggak mau diwawancarai kalian semua ya. Ingat itu ya, jangan bikin gorengan-gorengan berita yang nggak baik lah. Maksudnya semua kembali kepada Mawa yang terbaik buat dia. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, yang dia harus jalani dan dia harus putuskan, itu aja. Ya, kita cuma bisa doa. Adis lahiran gimana? Kenapa Adiba baik-baik?